Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Saya percaya saudara yang sedang menonton channel ini, dimanapun saudara berada, saudara adalah orang yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya kembali berbagi renungan firman Tuhan buat kita semua dengan tema ketika air mata tak terbendung. Saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini suka dan duka senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang luput dari yang namanya suka dan duka. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, mau tidak mau, selama kita hidup di dunia ini, kita senantiasa diperhadapkan dengan yang namanya suka dan duka. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, seorang hamba Tuhan, selalu diperhadapkan dengan suka dan duka. Itu adalah realita kehidupan. Itu yang harus kita tempuh selama kita hidup di bumi, di bulatan bumi ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar dalam Alkitab, terlalu banyak tokoh Alkitab yang sangat dekat dengan Tuhan. Tapi apakah mereka luput dari berbagai persoalan? Apakah karena mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka bebas dari segala persoalan? Jalan mereka mulus? Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa mereka juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan, diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bersusah hati, yang frustasi, yang depresi ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kita ambil satu contoh, yaitu Daud. Saudaraku yang terkasih, kalau kita belajar firman Tuhan tentang Daud, siapa sih Daud? Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud menjadi raja bukan serta-merta karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena kepintarannya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan yang memilih Daud, bahwa Tuhan yang mengurapi Daud, dan Tuhan yang mengangkat Daud menjadi raja. Lalu kita bertanya, apakah karena Tuhan yang menjadikan dia seorang raja, dia luput dari persoalan? Jawabannya tidak. Bahkan justru sebaliknya, ketika dia menjadi raja bagi bangsa Israel, persoalan demi persoalan diperhadapkan dari Daud, tantangan demi tantangan diperhadapkan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa terlalu banyak musuh daripada Daud, terlalu banyak orang-orang, terlalu banyak bangsa lain yang ingin menghancurkan Daud, yang ingin membunuh Daud, yang ingin menghancurkan bangsa Israel, yang ingin membunuh Daud. Ini adalah realita kehidupan. Siapapun manusia tidak luput dari yang namanya suka, tidak luput dari yang namanya persoalan. Saudara yang terkasih, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 6, maka kita temukan bagaimana Daud yang dekat dengan Tuhan bisa mengalami depresi,
bisa mengalami frustasi yang luar biasa ketika dilanda oleh persoalan. Ayat ketiga, kasihanilah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kasihanilah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ini membuktikan bahwa Daud pernah mengalami yang namanya frustasi. Daud pernah mengalami depresi dalam menghadapi persoalan. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan, berkata, Tuhanku. Ini seruan orang yang sedang mengalami masalah berat, tekanan berat, sehingga membuat dia depresi, seakan tidak ada pengharapan, membuat dia tak berdaya. Ini yang dialami oleh Daud. Di ayat yang 4, Daud berkata, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa? Bayangkan seorang Daud berkata, dan jiwaku itu sangat terkejut. Artinya apa? Persoalan yang diperhadapkan dengan Daud bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan akal pikirnya, bertentangan dengan apa yang dia harapkan, bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Mungkin dia menginginkan kedamaian, mungkin dia menginginkan sukacita, mungkin dia menginginkan damai sejahtera, mungkin dia merindukan kemenangan demi kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Justru masalah yang besar menekan dia. Dan di ayat selanjutnya, kalau saudara baca, Daud berkata bahwa air matanya membanjiri wajah. Ini menunjukkan bahwa Daud sedang mengalami kesedihan yang begitu besar. Persoalan yang begitu berat membuat hati Daud sesak, membuat hati Daud sedih, sehingga mulut tidak bisa bicara, hanya air mata yang bisa mengungkapkan betapa dahsyatnya persoalan yang sedang dialami. Saudara terkasih, inilah kenyataan hidup. Siapapun kita, mau tidak mau kita harus menghadapi gelombang kehidupan. Ada kalanya kita bisa tersenyum lebar, ada kalanya hanya air mata yang bisa menyampaikan seberapa besar persoalan yang sedang kita alami. Namun ketika persoalan itu menimpa kehidupan Daud, apakah dia berserah? Apakah dia menyerah dengan persoalan itu? Saudara terkasih, ini yang perlu kita petik, ini yang perlu kita ambil dari gaya hidup Daud. Sepanjang sejarah kehidupan Daud adalah orang yang tidak pernah menyerah dalam persoalan. Kalau saudara baca nanti kelanjutan ayat yang telah saya baca tadi, dia mengalami kemenangan daripada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9, firman Tuhan mencatat di sana, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan telah menerima doaku. 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudaraku yang terkasih, ketika Daud tidak menyerah dengan persoalan, ketika Daud tidak berdiam diri dan hanya menikmati persoalan-persoalan yang menimpa hidup,
ketika Daud kembali menyerahkan totalitasnya kepada Tuhan, ketika Daud kembali berseru kepada Tuhan, menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan Daud. Tuhan turun tangan dalam kehidupan Daud. Tuhan senantiasa mendatangkan pertolongan bagi Daud. Tuhan tidak pernah terlambat menolong Daud. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Ini adalah gaya hidup Daud. Maka hari ini firman Tuhan juga berbicara kepada saya dan saudara. Ketika kita mengalami berbagai-bagai persoalan, ketika kita mengalami berbagai-bagai tekanan dalam kehidupan, ketika kita mengalami berbagai-bagai kegelisahan, kekecewaan, duka cita yang mendalam, firman Tuhan mengajak kita supaya kita tidak berdiam diri. Mari kita melihat kepada Tuhan. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita melibatkan Tuhan dalam segala persoalan kita. Melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita mempercayakan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan yakin ketika Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, hal yang tidak bisa kita percaya sangat mampu Tuhan. Hal yang tak bisa kita kerjakan sangat mampu Tuhan mengerjakan. Tuhan sangat mampu mengerjakan bagi kita. Tuhan sangat mampu mengerjakan. Tuhan terlalu mampu berkarya dalam kehidupan kita. Hal yang penting yang harus kita lakukan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan kita lewat setiap doa kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Saudaraku yang dikasihi, memang ada kalanya doa kita tidak dijawab. Tetapi kalau kita terus berpadanan dengan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menerobos setiap persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga setiap persoalan itu seperti angin berlalu dan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kita.